saya membaca sebuah hadis dan tertarik dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Kata kuncinya adalah afsus salam, menyebarkan salam. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, menarik memang untuk kita angkat, kita kaji soal salam ini. Kenapa sampai sebegitu diikat dengan iman, diikat dengan cinta sesama kita sebagai muslim? Karena memang kalau kita telaah dan kita kaji dari berbagai sumber regulasi Al-Quran maupun hadis, maka kita temukan setidaknya ada 6 alasan mengapa begitu terikat dan terkait dengan iman, terkait dengan cinta soal salam itu sendiri. Pertama, salam adalah inti doa. Semua doa kita pasti intisarinya adalah salam, artinya keselamatan. Kedua, salam adalah rukun terakhir dari solat. Sebelum tertib, rukun 12 dari salat adalah salam. Memberi salam ke kanan, memberi salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah salam. Apa itu? Untuk doa sekaligus perintah, untuk memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada orang yang ada di kanan, di kiri, di depan, belakang, dan di sekitar kita. Ketiga, salam seakar kata dengan Islam. Aslama yuslamu, islaman, salam. Seakar kata. Artinya apa? Salam adalah kata dari dinul Islam itu sendiri. Keempat, salam adalah bahasa Allah, bahasa malaikat, dan bahasa yang ditiru oleh penduduk surga. Quran surat Yasin ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata salam. Kata salam. Selamat dari Tuhanmu yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang. Kelima, salam adalah nama salah satu dari surga. Surga itu ada 8 tingkat, beda dengan neraka, hanya 7 tingkat. Surga 8 tingkat. Dari 8 tingkat itu, tingkatan yang kelima adalah Darussalam, kota keselamatan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 127. Kemudian salam, ini yang terpenting, adalah salah satu dari Asmaul Husna Allah, nama-nama terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam. Termuat dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan lebih baik lagi kalau ada yang bapak bernama Abdul Salam. Sehingga jadi 7 ini. Ini ada 6, bisa kita inventarisir betapa indahnya salam. Sehingga dalam zikir kita Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ini indah zikir ini bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian. Ini eksistensi salam yang sebenarnya. Ini kita temukan setidaknya ada 6 yang amat esensial sekali.
Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana etika salam sehingga salam itu bisa menjadikan bagian terpenting dalam kehidupan kita, baik dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Etikanya yaitu bagaimana mengucapkan salam, menjawab salam. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mengucapkan dan menjawab salam. Pertama, standarnya yaitu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan dijawab oleh semua para malaikat. Ini standar awal. Apa itu? Itu salamnya sangat pendek. Dalam Al-Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Salam ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan diteruskan diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, apa jawaban dari para malaikat? Salamun alaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini jawaban para malaikat bergemuruh, yaitu aras. Malaikat menjawab salam yang diucapkan oleh Nabi Adam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat salam itu bukan kalimat baru. Kalimat Nabi pertama sudah mendapatkan ajaran salam. Kemudian di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam memiliki keistimewaan, Bapak Ibu sekalian. Salam itu keistimewaannya itu termuat dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Artinya, apabila kamu diberi penghormatan, maksudnya salam, dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah menghitungkan segala sesuatu. Nah, Bapak sekalian, jadi ini etika, dinamika, regulasi, apa istilah itu ya, cara bagaimana kita mengoperasionalkan salam itu. Ketika si A ngasih salam, maka si B menjawab harus lebih baik, minimal sama. Assalamualaikum, maka dijawab harus lebih waalaikumsalam warahmatullah. Ini tuntunan Al-Quran. Kalau yang memberi assalamualaikum warahmatullah, maka yang menjawab harus sedikit nambah, ada grade-nya nambah lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ketika yang memberi salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka yang menjawab standarnya sama, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini dijelaskan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah beliau. Orang yang mengucapkan salam lalu menjawabnya dengan satu lebih, maka dapat 10 kebaikan. Kemudian ucapan kedua dapat 10 kebaikan menjadi 20. Kemudian grade ketiga mendapat 10 kebaikan menjadi 30. Jadi satu kali salam mendapat 30 kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau berhitung pahala, sebegitu besar pahala salam itu. Baiknya salam kita, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pula negor, kok panjang amat, pendek-pendek lah, panjang amat itu. Padahal sebenarnya itu tuntunan dari Al-Quran. Kalau mau panjang dapat pahala 3 kali 10, 30. Tapi kalau pendek 3 kali 10, cukup 10 jalan. 1 kali 10, hanya 10 saja.
Jadi biasa kita cukup dapat 10 saja. Padahal tinggal tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya begitu cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini masalah salam. Nah, selanjutnya, bagaimana seharusnya SOP, standar operasional prosedur. Wah, ini kalau istilah Pak Nursani ini. Itu SOP. Wah, masih ingat SOP karena kita sudah pensiun, nggak usah ingat lagi lah. SOP Gusti udah lupa ini. Jadi standar operasional prosedur seperti apa kita harus salam ini. Jadi standarnya adalah yang berdiri memberi salam orang yang duduk. Orang yang berjalan memberi salam orang yang berdiri. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Orang yang muda memberi salam kepada yang tua. Murid memberi salam kepada guru. Itu standar operasionalnya. Tapi bagaimana kalau ditunggu tidak akan memberi salam? Siapa yang memberi salam duluan, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai standar itu lagi. Bahkan Nabi pernah memberi salam kepada anak-anak. Nabi pernah memberi salam kepada pembantu dan seterusnya. Artinya Nabi tidak melihat standar itu. Habis nunggu pembantu, nunggu anak-anak ngasih salam, enggak ngasih. Maka ya siapa duluan itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya standar operasional, standar yang sebenarnya itu, yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berdiri memberi salam kepada yang duduk, yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang tidak berjalan, yang pakai kendaraan memberi salam kepada orang yang pakai kendaraan, dan seterusnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Nah, ada yang menarik untuk kita sampaikan. Bagaimana masalah salam ini? Penting apa tidak? Rasulullah begitu mementingkan soal salam. Karena tadi pertimbangannya itu ada 6 keistimewaan salam itu yang kita sampaikan di awal tadi. Sampai ada seorang sahabat datang ke beliau, ke rumah Nabi. Sahabat itu bernama Kildah bin Hambali. Pak Ali kenal dengan Pak Kildah bin Hambali. Sahabat Kildah ini sahabat dekat, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumah merasa sudah biasa ke rumah Rasulullah. Dia langsung menyelonong saja. Apa kata Rasulullah? Irji fakul assalamualaikum a'adkhul. Kembalilah dan ucapkan salam lebih dahulu. Kemudian tanyakan kepada penduduk rumah, boleh tidak saya masuk? Nah, itu tidak boleh Rasulullah masuk rumah seseorang kalau belum mengucapkan salam. Sebab di rumah itu dalam pendapat para ulama ada yang nunggunya. Siapa nunggunya? Ada malaikat penunggu rumah kita. Bahkan kalau menurut Buya Ar-Razi Hasim, kita harus mengucapkan bukan sekedar salam tapi juga salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar rumah kita bercahaya, ada nur cahaya Rasulullah. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dapat saya simpulkan bahwa seseorang tidak masuk surga kalau ia tidak beriman. Bahkan orang beriman, seseorang yang beriman tidak masuk surga kalau ia tidak saling mencintai. Dan seseorang tidak bisa saling mencintai kecuali absus salam, dapat menyebarkan salam. Jika itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Jika ingin dialog, saya kira Pak Gustiar siap menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.